Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya padahal kemarin Denny Siregar menyebut Bahar nyalinya kecil, bisanya keluar-keluar saja. Tetapi sekarang ketika saya melihat tweetan ini, saya bikin geleng-geleng. Ya karena apa? Karena Denny Siregar mengklarifikasi dan menyentil dari media berita. Nah, cuitannya seperti ini. Untuk wartawan Warta Ekonomi, saya harus klarifikasi. Saya tidak pernah menyebut nama Rizik dan Bahar sebagai Habaib. Najis buat saya kasih panggilan mereka Habib. Sekian dan terima kasih. Nah, di berita dari Warta Ekonomi tersebut, telak Habib Bahar dan Habib Rizik kena jebret Denny Siregar. Mulut-mulut sampah kandangkan. Saya kira yang diprotes itu ya mulut-mulut sampah atau apa. Ternyata gelar Habibnya yang diprotes oleh Denny Siregar. Sungguh di luar dugaan saya. Ternyata Denny Siregar malah menyebut najis untuk menyebut mereka sebagai Habib. Di tweetan yang berikutnya juga gua memakaikan mereka gelar Habib hanya kepada Habib Lutfi, Habib Quraisy Shihab, Habib Syafi'i Ma'arif, dan para ulama penyejuk hati. Karena Habib itu berarti kesayangan. Kalau HRS dan Bahar masih mending gua sebut namanya doang. Kalau pas nggak mood gua sebut mereka kriminal. Kita lihat komentarnya. Kira-kira banyak yang setuju nggak tentang tweetan dari Denny Siregar ini? Memang kamu lebih baik dari dia, ketahuilah kamu tidak lebih baik dari mereka. Yang perlu kamu ketahui juga, Denny nggak cabul, nggak kasar sama anak kecil, nggak pernah ngumpat di tempat umum. Apakah Dabi pernah ucapkan lonte pada umat? Ya, ternyata banyak yang mendukung tweetan dari Denny Siregar. Saya sebaris dengan Anda, Bung Denny Siregar. Heran lihat dengar ngaku Habib Ustadz kok ceramahnya teriak-teriak caci maki, ngurusin umat dan rumah ibadah agama lain. Apa pengikutnya semua sudah tidak waras, punya akal sehat. Ya kadang-kadang saya rasa Denny Siregar mewakili orang-orang yang tidak vokal. Ya jadi cenderung diam lah dengan kelakuan-kelakuan yang menurut saya sih agak menyimpang ya. Menurut saya Denny Siregar mewakili dari orang-orang tersebut. Dengan keberanian Denny Siregar ini, yaitu mereka itu bukan Habib menurut Denny Siregar, ya banyak lah yang sudah terwakili dengan tweetan dari Denny Siregar ini. Ya kemungkinan bisa jadi termasuk saya juga merasa terwakili. Kemungkinan Anda-Anda yang menonton pasti juga terwakili oleh tweetan Denny Siregar yang ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Makin nekat, Denny Siregar sampai bilang seperti ini ke HRS dan Bahar. Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku ogah memanggil HRS dan Bahar Smith dengan sebutan Habaib. Host Cokro TV ini bahkan menyebut bahwa najis baginya untuk memanggil HRS dan Bahar bin Smith dengan panggilan demikian. Ia mengungkapkan ini saat menegur sebuah media yang memberitakan soal dirinya terkait HRS dan Bahar bin Smith. Dalam judulnya, media tersebut memang menggunakan nama Habib Rizik dan Habib Bahar. Kepada media tersebut, Denny Siregar memberi klarifikasi bahwa ia tidak pernah menyebut Rizik dan Bahar sebagai Habib. Najis buat saya, kasih panggilan mereka Habib, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 29 November 2021. Dalam cuitannya, Denny Siregar memang kerap melontarkan kritik dan sindiran kepada Rizik Syihab dan Bahar. Salah satu yang ia komentari yakni ceramah Bahar yang mengancam akan menghabisi satu persatu orang yang mengkhianati HRS. Oi Bahar megaloman, bilang tuh ke pendukung ente, wong ente masuk penjara aja, mereka diem, kayak culut kebanjiran, kowar segede gajah, nyali sekecil kecoa, katanya pada Jumat 26 November 2021. Dalam cuitannya yang lain, Denny Siregar juga mengaku miris dan kasihan dengan korban cuci otak HRS dan Bahar. Menurutnya, 6 anggota Laskar FPI yang ditembak polisi adalah korban cuci otak HRS dan Bahar. Jadi budak mereka yang didoktrin sebagai tameng hidup mereka. Mau bilang bodoh ya kasihan, tapi ya memang bodoh, ujar Denny Siregar. Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Denny Siregar tiba-tiba mengaku miris kepada pihak pembela HRS dan Bahar Smith, termasuk mereka yang menjadi korban yakni 6 laskar. Ia meninggal karena didoktrin sampai rela berkorban demi HRS.
Gua tuh miris, merasa kasihan banget sama korban-korban cuci otak HRS sama Bahar. 6 orang FPI yang mati ditembak itu korban cuci otak mereka. Jadi budak mereka yang didoktrin sebagai tameng hidup mereka. Selain itu, ia membahas soal Bahar yang dinilainya gede omongan tapi bernyali kecil. Bahar itu memang gitu, teriak-teriak doang, tapi nyalinya kecil. Kalau nyalinya gede nggak mungkin mukulin anak-anak kecil, ujarnya. Kata dia, pendukungnya juga sama pengecutnya. Teriak dukung, tapi giliran Bahar ditangkap mereka tak berkutik. Diam di pojokan, kayak curut kehujanan. Jadi biarkanlah, paling besok juga radang tenggorokan, sindirnya. Sebelumnya Bahar bin Smith terang-terangan mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati HRS. Hal ini disampaikan Bahar dalam sebuah video ceramah yang saat ini tersebar luas di media maya. Adapun ceramah itu disebut-sebut sebagai ceramah perdana Habib Bahar setelah dinyatakan bebas pada Minggu 21 November lalu. Ente orang, para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati HRS, bakal ana habisi satu-satu, ucap Bahar dikutip pada Kamis 25 November. Dia pun mengatakan bahwa HRS yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Namun, Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS dipenjara, banyak ustadz yang bungkam. Tidak hanya itu saja, aktivis media sosial Denny Siregar belakangan juga gencar membahas sosok Munarman. Ia mengkaitkan Munarman dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Terbaru, melalui akun Twitternya pada waktu itu, Denny Siregar membuat utas panjang yang menjelaskan FPI telah bertransformasi sebagai ISIS di Indonesia. Denny menggunakan sosok Munarboy dan menudingnya sebagai otak di balik pembentukan laskar jihad di tubuh FPI. Jejak Munarboy masuk FPI, dia dengan cepat masuk ke ring 1 dan ada di samping Rizik. Munarboy membawa jaringan dan dana besar dari luar supaya bisa dekat dengan Rizik. Ini berkaitan dengan ide Munarboy untuk buat FPI sebagai jaringan ISIS di Indonesia, mirip Boko Haram di Nigeria. Tulis Denny Siregar mengawali penjelasannya dikutip dari akun Twitternya pada Minggu 11 April yang lalu. Dia menyebut, kehadiran sosok Munarboy itu membuat Habib Rizik senang lantaran dengan cepat FPI menjadi sebuah organisasi yang besar. HRS senang karena dengan begitu FPI bisa jadi organisasi besar, bukan lagi organisasi preman. Apalagi Munarboy janjikan dia untuk jadi imam besar jika ISIS berkuasa nanti. Itulah awal perubahan FPI yang dulunya Ahlus Sunnah wal Jamaah bertransformasi jadi Wahabi, jelasnya. Denny menyebut dekatnya sosok Munarboy dengan HRS sempat menimbulkan perpecahan di tubuh internal. Dekatnya Munarboy dengan HRS ini buat kecemburuan elit FPI. FPI terbelah, tapi Munarboy lebih kuat karena dia bawa dana internasional. Sedangkan elit FPI lainnya cuman andalkan donasi Mabohir. Lagian mereka nggak sepinter Munarboy yang langsung buat laskar jihad, di mana dia sebagai panglimanya, sebut Denny. Laskar jihad Munarboy inilah yang terlihat bentrok dengan polisi di KM 50. Mereka punya SOP bunuh siapapun yang mau celakakan HRS dan Munarboy. Laskar jihad ini juga yang kemarin ditangkap Densus karena rencana bikin bom saat sidang HRS dan bikin rusuh Indonesia dengan sasar toko Cina imbuhnya. Maka Denny menilai bahwa sosok Munarboy inilah yang sebenarnya pengendali dalam organisasi. Ia bahkan menyebut keberadaan HRS dalam organisasi tersebut layaknya seperti boneka. Rizik menurut Denny hanya dijadikan boneka untuk menggait simpatisan umat muslim lantaran HRS dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Munarboy inilah mastermind sebenarnya, sedangkan HRS hanya boneka sebagai simbol dengan konsep imam besar untuk raih pendukung. HRS ini boneka sempurna, predikat cucu Nabi buat banyak yang simpati kepadanya. Kultur muslim Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi inilah yang dimainkan Munarboy. Denny menyebut Munarboy ini sempat datang ke Makassar untuk menyebar ideologi yang ia percayai. Namun, bahasa orang intelijen, Denny menyebut bahwa misi Munarboy ini sempat gagal. Sesudah bentuk laskar jihad, Munarboy ke Makassar dan memulai proses perubahan dari FPI menjadi ISIS. Sayang, gerak Munarboy terhambat karena ISIS sudah dijadikan teroris oleh dunia internasional. Dia menyingkir, tapi ideologi yang dia tebarkan terus menyebar.
Dari hasil bayat ISIS di Makassar tahun 2015 itulah lahir pasangan bombers yang meledakkan diri di Katedral Sulu, Filipina 60 tewas. Juga pasangan bomber di Katedral Makassar kemarin. Juga siap juga beberapa pasangan lainnya, tapi keburu terlacak oleh polisi. FPI sudah menjelma menjadi ISIS terang Denny. Juga diketahui Bahar Smith alias Bahar terus menjadi buah bibir sejak lulus dari BUI. Segala tindak tanduknya kerap disorot dan viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Twitter Muiz Febrianto seperti dilihat pada Minggu 28 November. Dalam video tersebut tampak Bahar Smith memperlakukan sang istri yang sedang bernyanyi dengan penuh kemesraan. Dalam video tersebut tampak seorang wanita berjilbab sedang memegang sebuah mikrofon. Diketahui wanita tersebut adalah istri Bahar. Ia tampak sedang menyanyikan sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Karena Ku Cinta Kau. Habib Bahar pun datang menghampiri istrinya dengan mengenakan kemeja putih dan sarung. Terdengar pula si perekam video mengatakan ini cintanya datang. Bahar tampak begitu mengagumi sang istri. Cantik dan bersuara lembut, Bahar pun dengan setia duduk di sebelahnya menemani karaokean. Video karaokean ini menuai respon negatif warganet. Tak sedikit yang mencibir Bahar dengan umpatan kasar dan tidak pantas. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Ada yang menyebut sifat asli Bahar terlihat dalam video itu. Aslinya kelihatan, komentar salah satu warganet. Oh, ternyata begitu kelakuannya, sahut netizen lainnya.